Mulai ya. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Makasih. Makasih, Kang. Terima kasih, Kak. Oke, makasih ya untuk semuanya yang bersedia buat on cam untuk dokumentasi. Oke, dilanjut aja ya ke materi selanjutnya. Programan yang akan dibawakan oleh Muhammad Fauzan Lubis. Kepada Muhammad Fauzan Lubis, saya persilahkan. Suaranya Kak runyem-runyem dikit. Oke, tes lagi. Udah bagus. Sudah. Oke. Ya. Mulai aja. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke struktur pemrograman. Ini itu bisa bilang basic building block-nya. Jadi semua basis dari pemrograman itu bakal dimulai dari strukturnya. Gimana kita caranya menstrukturkan teknik-teknik yang kita udah pelajari sebelumnya kayak operasi logikal, operasi relasional, dan kawan-kawannya. Pertama ini yang paling simpelnya, sequence. Oh ya, sama kalau ada yang mau nanya langsung aja angkat tangan atau langsung open mic kalau mau, biar langsung ketahuan. Oke, sequence ini cuma suatu tahapan logis yang dijalankan sesuai dengan urutannya. Jadi komputer itu kan sebenarnya tidak pintar. Jadi kita harus ngasih tahu gitu apa yang harus dilakukannya. Tapi apa yang dia harus lakukan itu harus secara logis dan secara berurutan. Contoh yang paling mudahnya ya pasti di sehari-hari sih, karena programming juga kembali lagi untuk menyelesaikan permasalahan di sehari-hari. Misalkan lagi mandi, pasti kan kita buka baju dulu baru kita mandi, bukan mandi dulu baru kita buka baju. Salah dong ya. Itulah kenapa sequence itu harus benar. Contohnya mungkin salah satunya adalah dengan membuat sandwich. Biasanya tuh sequence atau operasi-operasi yang ada logika ataupun maupun itu di programming itu dituliskan dengan digambarkan dengan flowchart seperti yang ini. Dalam membuat sandwich ini, misalkan kita membuat sandwich peanut butter and jelly, kita mulai kan pasti semua hal itu harus ada dimulai titik mulainya dan di mana titik akhirnya. Kita mulai di sini, kita ambil ingredientnya, kita ambil knife-nya, berarti kan bahan dan alat, baru kita lakukan si aksinya itu ke rotinya kita masukin peanut butter, terus kita masukin jelly. Jadi ini bisa dibilang bagian ini tuh sebagai inisialisasinya, karena kita kan sebelumnya belum ada bahan-bahan dan belum ada alatnya, baru kita lakukan aksinya. Nah sebenarnya dari sini juga ada yang bisa diputar balik, ada yang bisa diganti-ganti. Coba ada yang tahu nggak? Langsung buka mic aja kalau yang mau. Oke. Ya, jadi oh ya, silakan. Mungkin yang bisa diganti itu yang Sprite PB sama jelly-nya ya, ditukar gitu. Ya, benar juga. Jadi peanut butter dan jelly di sini emang bisa ditukar. Karena kan mau peanut butter dulu, mau jelly dulu sebenarnya sama aja ya. Nah itu tuh kembali lagi dalam menyelesaikan masalah ini tuh, karena bisa dilihat kan ada orang yang mungkin jelly dulu baru peanut butter, itu kita bisa permasalahan banyak solusinya.
nggak harus mengikuti apa yang sudah ada gitu. Kita bisa pakai cara kita sendiri. Sebenarnya ini juga bisa kita ambil knife-nya dulu atau ingredientnya dulu. Jadi tidak harus berpatok pada suatu solusi karena banyak jalan menuju Roma di sini. Jadi langsung aja masuk ke contoh soal. Simpel sebenarnya, walaupun tulisannya panjang. Kita punya robot Muntu. Si robot ini tuh harus ngambil sandwich yang tadi kita buat di ruang depan. Tapi karena robotnya versi simpelnya, dia cuma menerima 5 perintah aja. Itu U ke utara, S ke selatan, B barat, dan T timur. Terus A untuk itu mengambil sandwichnya. Nah, kita punya peta ini. Dengan R ini posisi robot awal, dan S itu sandwichnya. Nah, di sini ada yang, ini udah kelihatan sih sebenarnya jawabannya C ya. Tapi ada yang mau ini nggak? Ada yang punya reasoning kenapa pilihannya bukan yang lain, kenapa pilihannya yang C? Karena kan yang item-item ini kan jalannya di blok nih kan, ya di blok Ya. yang kita bisa lewat cuman yang putih kan berarti ini kan dari R berarti ke kanan 1 kali, berarti kan timur kan ke timur berarti T sekali. Terus kan karena di blok berarti harus ke bawah, nah ke bawah itu S berarti S. Terus Ya, ke timur lagi tapi 2 kali berarti T. Nah ini juga T-nya 2 kali. Salahnya iya. apa? Belum selesai kan? Oke, silakan. Kalau kan masih di situ harus naik 2 langkah utara berarti UU. Nah kan kalau yang B mah kan langsung A, langsung ngambil. Langsung ambil ya? Ya, langsung ngambil. Nggak ada sandwichnya di sini. Ya, benar. Ya. Nah, pas. Simpel kan? Simpel kan? Sequence cuman gitu doang. Istilahnya. Kita operasi logika, kita operasi yang kirimkan ke komputer tuh harus sesuai gitu. Dengan apa yang ini lakukan. Apa yang harus dilakukannya. Kalau kita ambil duluan sebelum maju, ya nggak bakal dapat sandwichnya dong. Benar. Bagus. Ada pertanyaan dulu atau... Oke, lanjut aja ya. Selanjutnya itu selection. Selection tuh kita kalau punya permasalahan tuh kadang kan permasalahan tidak bisa dilakukan atau bisa diselesaikan dengan satu ini aja. Kadang di tengah-tengah ada kondisi yang berubah ataupun dari awal itu kondisi yang berbeda tuh membutuhkan solusi yang berbeda kan. Jadi ini tuh selection tuh pemilihan keputusan dalam pemrograman yang bergantung pada suatu informasi yang ada. Jadi selection ini menggunakan operasi logika yang ada sebelumnya untuk ngambilin keputusan yang mengambil keputusan dalam solusi apa yang harus dipakai gitu atau sequence mana yang harus dipakai. Ini sebenarnya sudah dilakukan di kehidupan kita sehari-hari sih. Misalkan untuk bangun gitu. Kalau kita kebangun, kita lihat jam, misalkan masih jam 4, tapi kita harusnya bangun jam 7, berarti jam 4 masih kurang dari jam 7 kan. Jadi aksinya apa? Tidur lagi. Pastilah. Dalam mengambil keputusan. Jadi harus ada, jadi pengambil keputusannya sesuai dengan apa yang informasi yang kita punya gitu. Terus kita sesuaikan dengan apa yang kita mau. Nah, dalam pemrograman sendiri, biasanya ditulisinnya dengan flowchart juga ya, seperti sebelumnya. Terus ada namanya if. If ini operasi seleksinya sendiri. Ada juga if else. Kalau if kita lihat kan langsung, kalau tidak sama langsung stop aja. Kalau else ini bisa ke sequence lainnya. Terus ada juga if else. Jadi ada seleksi, terus di selection lagi. Tapi ini juga bisa ditumpuk lagi, ditambahin lagi else if-nya, else if lagi, else if lagi. Sampai ini juga akhirnya tidak harus ada else, tapi bisa juga berakhir pada else if. Gitu. Kalau di sini lihat yang saya masuk sebelumnya itu loh, kenapa pemilihannya berbeda-beda. Langsung aja di misalkan if else. Misalkan umurnya lebih dari 70, berarti masuknya sini. Kalau enggak, masuknya sini. Jadi ada 2 solusi terhadap dua masalah yang berbeda. Karena umurnya berbeda-beda kan. Di sini juga ada misalkan kita mau yang lebih dari 70, kita mau yang lebih dari 50. Di sini jadi ada 3 solusi untuk yang lebih dari 70, yang sama dengan 50 dan yang lainnya. Else itu lainnya. Jadi biar lebih jelas aja langsung aja ke contoh soalnya. Dari selection-nya itu. Kembali lagi,
ke robot Muntu. Tapi karena kerusakannya, dia nggak bisa lihat tempatnya. Dia cuma bisa ngukur jarak dari tempatnya sendiri ke sandwichnya. Tapi dia cuma bisa lihat ke satu blok ke utara, barat, timur, dan selatan. Jadi udah dikasih nih peta jaraknya. Untuk ini ada jawabannya juga, tapi ada yang bisa ngejelasin nggak kenapa jawabannya 10 di sini? Dipikirin dulu aja nggak apa-apa. Kalau enggak ya, apa mau langsung dijelasin aja? Kang mau coba, Kang. Oke. Jadi kembali lagi ke selection ini. Kita punya 4 informasi yang bisa dilihat robotnya kan. Ke utara, ke selatan, ke barat, ke selatan, ke utara, dan ke timur. Gimana caranya robot ini bisa ke sandwichnya, tapi cuman ngebaca dari itunya aja, dari jarak di depannya ini aja. Ya dengan selection itu. Kita bisa pakai sistem if else-nya gitu loh. Kita cari gitu, dengan mencari yang paling minimumnya gitu. Kita cari di sini apakah yang paling minimum, enggak, apakah ini yang lebih minimum, apa yang ini paling minimum. Kalau dari sini kita cuma bisa lihat 2 kan, karena di sini nggak ada bloknya. Jadi kita bisa lihat bahwa blok yang paling kecil nomornya itu ya ke selatan. Jadi kita ambil aja yang paling kecil, terus kita pindah posisi ke sini. Sekarang kita bisa lihat ini, dan ini. Ini kan pasti balik lagi kita nggak mau ya. Kita harus cek dulu yang paling kecil mana, dua-duanya sama ya. Bisa pilih mana aja, misalnya di sini. Dihilangin terus sampai sini. Sampai nyampe kan sini ke 1, baru kita cek, oh ini ada S, langsung masuk ke sini. Nah, sekarang kita harus balikin, dapat dan balikin lagi gitu. Ya udah, kita dari posisi yang sekarang kita di S, gimana caranya ke R, kita tinggal balikin logikanya aja. Kalau seleksi sebelumnya itu kita cari yang paling kecil, kalau di sini kita cari yang paling besar. Dari yang S ini kita bisa lihat 1 paling besar kan, misalnya kita mau maju atas. Kita lihat yang paling besar lagi mana di sini. Oh 2, ya udah bisa kemana aja, 2 di sini. 3, 4 baru ke sini. Ketiga, ke 5 sini. Jadi totalnya kalau kita cari yang paling minimum atau paling mudahnya ya udah kita pakai cari jalan yang tadi, kita balikin aja jalannya. Hasilnya pasti 10. Gitu. Ada pertanyaan? Kak, saya ingin bertanya, Kak. Silakan. Kan 10, berarti kan dari R ke S itu kan 4. 4, 3, berarti 7. 7. Dihitung langkahnya itu langkahnya atau si angkanya? Si langkahnya. Kan berapa langkah paling sedikit. Oh. Jadi kita ngitungin langkahnya. Oh enggak, ini angkanya cuma sebagai ini aja, buat diseleksi kita ngarah robot itu kemana. Sama kayak sebelumnya, cuman sekarang kita nggak tahu tracknya itu gimana gitu. Itu aja. Baik, Kak. Oke. Ada lagi yang lain? Itu udah cukup jelas. Ya, mungkin udah cukup jelas. Oke, yang terakhir ada looping. Looping ini ya merupakan suatu perulangan dari aksi. Jadi tadi ada sequence, ada selection kan. Gimana caranya kita ngebuat sequence dan selection ini kita memutar terus gitu. Untuk suatu periode atau mungkin suatu kondisi yang kita mau gitu. Contohnya, untuk lebih mengertinya mungkin lihat dari hari-hari ya. Kita makan. Makan itu sebenarnya aksi yang repetitif kalau kalian pikirin lagi. Kalian makan itu pasti ngambil makanannya, masukin ke mulut, makan, terus ambil lagi makanannya, masukin ke mulut, makan, gitu terus kan, sampai serealnya sudah habis. Itu looping yang dengan kondisi. Jadi ntar di selanjutnya ada beberapa itu ya, dengan kalau di sini serealnya sudah. Nah ini yang saya ulang lagi,
ada 2 tipe looping. Itu loopingnya dengan count controlled. Count controlled ini jadi kita hitung berapa kali kita lakukan loopingnya. Contohnya pasti dalam race ya, kita mulai, kita putarin sekali ini, kita sampai sini lagi. Tapi yang disuruhnya 52 kali kan, belum 52 kali, jadi kita puterin terus gitu ya. Jadi kita puterin terus sampai hitungannya udah sampai 52 kali gitu. Jadi kita putaran, tambahin lap-nya 1. Kita puterin, nyampe sini, tambahin lap-nya 1. Kita puterin sini, tambahin lap-nya 1. Sampai 52 kali. Itu namanya count control. Yang selanjutnya condition control, ini sama seperti sebelumnya. Kondisi akhir dari loopingnya itu sendiri diatur pada suatu kondisi tertentu yang kita tambahkan, yang kita set ke loopingnya itu. Kalau di sini kita kan putarkan sampai fuel kita habis, baru kita ke pit stop. Jadi kita putarin, kita nggak usah ngitung loopnya. Kita cek ininya aja, kita cek fuelnya apakah sudah habis, belum, kita puterin lagi. Cek apakah fuelnya sudah habis, belum. Puterin lagi, sampai habis, baru kita masuk ke pit stop. Gitu. Oke, contoh soalnya aja langsung balik lagi dengan robot Ubuntu. Dia bakal sekarang udah ngambil sandwich ya kan. Dia bakal ngasih ke beberapa orang selanjutnya. Dia nggak bisa ngebedain itu adalah orang atau robot pencuri. Jadi kalau ketemu orang, dia harus ngasih. Kalau dia ketemu orang, dia harus ngasih 1 sandwich. Tapi kalau ketemu robot pencuri, dia harus kembali 1 langkah, baru dia bisa maju 1 langkah lagi ke depan dan kehilangan 2 sandwich. Terus dia, ya kalau orang atau robot pencuri yang udah bertemu berarti dianggap udah selesai. Anggap orangnya udah selesai lah, nggak bisa dikasih lagi. Jadi kalau kita punya barisan seperti ini, di R ini posisi awal robot ya, O itu untuk orang dan P itu robot pencuri, dan dia memiliki 15 sandwich. Jadi totalnya ada berapa langkah dan berapa sisa sandwich. Ada yang bisa kerjain nggak? Berani-berani aja ini mah. Nggak ada yang salah. Ya Kang, ingin mencoba Kang. Ya, silakan. Gimana? Oke. Mulai dari R-nya. R itu robot R. Di situnya nggak ada keterangan kalau ada robot, jadi kayaknya tidak melakukan apapun. Jadi robot tidak melakukan apapun. Orang-orang. Ya, robot ini maksudnya kondisi awalnya. Kita kan jadi robotnya di sini. Oh, kondisi awalnya. Oh, maaf ya, kalau soalnya rada nggak jelas. Siap. Berarti, oke. OO berarti maju 1 langkah. Lalu maju 1 langkah lagi, kasih 1 sandwich. P. Bisa 13 kan sekarang? Iya. Lalu robot pencuri ketemu robot pencuri itu kembali 1 langkah, lalu baru maju lagi. Nah, Kehilangan 2 sandwich. Berarti maju 1 langkah sebentar. Jadi mundur, baru maju 1 langkah lagi. Nambahnya 2 jadinya langkahnya. Oh, 2 langkah. Oke. Berarti 2 langkah, lalu kehilangan sandwichnya 2 lagi. Berarti O 1 lagi, P 2, P lagi 2 lagi, lalu O berarti 1, 2, 3. Akhirnya langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beda ya. Ya. Hasilnya harusnya 15. Hasilnya 15 langkah sih. Terus sisa sandwichnya 3. Ya. Nah, bener sih. Udah bener dari caranya. Kelihatan kan di mana loopingnya tuh gimana caranya. Kalau dia tuh sebenarnya cuma muter-muterin aja kan. Terus dia ngecek apakah ini teh robot pencuri atau orang. Gitu. Itu cara mungkin bisa kelihatan dengan ini. Ya, jadi ada pertanyaan nggak untuk looping atau yang lainnya? Kak, saya mau bertanya. Silakan. Kalau misalnya ketemu robot pencuri, berarti dia menghabiskan 2 langkah. Iya, dia ngasihin 2 langkah. Karena kan kembali 1 langkah, baru maju lagi. Jadi dia tuh mundur dulu, baru maju. Jadi balik lagi sebenarnya ke tempat aslinya. Terima kasih, Kak.
Ya, Berarti sama. jawabannya tuh 12 langkah dan 3 sandwich kan, Pak? 12 ya? Atau saya salah itu? 12 Kan 1, 2, terus ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh iya 12, salah. Wow, terima kasih. Ya, benar-benar. Harusnya ini 12. Terus hilangnya ya tinggal hitung aja ya. Dari O-nya dikaliin 1 dan P-nya dikaliin 3. Kurangin 15. Ada lagi? Tadi bagus itu. Makasih ya. Kalau nggak ada sih, ya udah aja ya. Terima kasih udah memperhatikan ya. Saya kembalikan ke host, ke MC. Oke, terima kasih kepada Saudara Fauzan atas pemaparannya. Di akhir materi pasti kan ada absensi ya. Untuk absennya bisa di-share di room chat ya, linknya. Oke, saya kasih waktu sampai pukul 13.05 ya untuk pengisian absennya. Jadi bagi yang belum silahkan untuk mengisi absen. Bagi yang belum absen, bisa langsung absennya masih ditungguin sampai pukul 13.05. Untuk linknya ada di room chat
Zoom ini. Oke, sebelum dilanjut ke materi selanjutnya, diingatkan lagi ya untuk bisa lebih aktif lagi karena setiap peserta akan dinilai oleh panitia mengenai keaktifannya. Dan bagi yang dinilai paling aktif akan mendapatkan apresiasi berupa hadiah. Oke, waktu udah menunjukkan pukul 13.05 ya, lanjut aja ke materi selanjutnya mengenai graph entry yang akan disampaikan oleh Reynaldi Rizky Saputra. Pada Reynaldi Rizky Saputra, saya persilahkan. Oke, sudah terdengar suara saya? Saya coba share screen dulu. Oke, apa sudah terlihat? Sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Reynaldi Rizky Saputra. Saya dari Prodi D4 Teknik Informatika, jurusan Teknik Komputer dan Informatika dari Politeknik Negeri Bandung. Ya, ini materi terakhir. Jadi yang paling yang paling mungkin bisa dibilang paling sulit di antara yang lainnya. Masih pada semangat gak nih? Masih, Kang. Masih, Kang. Ya. Jadi graph dan tree ini merupakan suatu struktur data. Sebelumnya kan udah ada sudah ada di tipe data, ada tipe data elementer dan komposit. Di tipe data komposit itu ada array, linked list, lalu ada ada stack dan queue kan. Selanjutnya ini ada graph dan tree. Jadi graph dan tree itu termasuk tipe data komposit juga. Langsung saja ya. Jadi graph itu konsep matematika diskrit untuk merepresentasikan objek-objek yang saling berhubungan. Contohnya itu ada kayak kota dengan jalan-jalan, terus ada individu manusia yang saling mengenal, dan satu lagi ada hubungan mangsa-pemangsa antar hewan di alam, atau biasa kita kenal sebagai rantai makanan. Lalu graph sendiri terdiri dari vertex dan edge. Vertex itu titik yang merepresentasikan suatu objek, sedangkan edge itu penghubung dari tiap vertex. Mungkin masih belum kebayang ya kayak gimana graph itu. Oke, kita lihat contohnya. Di sini ada contoh graph. Jadi di sini ada contoh graph mengenai kota-kota yang dihubungkan dengan jalan. Di sini ada San Francisco, Los Angeles, Denver, Chicago, Detroit, New York, dan Washington. Nah, kota-kota itu bisa disebut sebagai vertex. Lalu jalannya itu ada garis seperti ini kan. Itu bisa disebut sebagai edge. Jadi San Francisco terhubung dengan Denver menggunakan suatu jalan. Lalu Los Angeles juga terhubung dengan Denver menggunakan suatu jalan. Dan San Francisco juga terhubung dengan Los Angeles menggunakan suatu jalan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Dari saya tidak. Yang lainnya gimana? Ngerti, Kang. Belum, Kang. Belum ada pertanyaan, Kang. Di sini masih paham berarti ya. Graf ini juga selain bentuknya seperti ini, masih ada jenis-jenisnya lagi gitu. Ini masih yang simpelnya. Selanjutnya ada graf multigraf, namanya multigraf. Jadi multigraf itu suatu graf yang memiliki edge lebih dari satu. Jadi misal ada dua vertex, tapi setiap edge-nya itu bisa ada memungkinkan edge yang menghubungkan dua vertex tersebut lebih dari satu. Misalnya di sini Los Angeles dan Denver. Ini ada dua edge yang menghubungkan, yaitu ada dua ya. Terus Denver dan Chicago ada 3.
Lalu ada Chicago dengan New York ada 2, dan yang terakhir Washington dengan New York ada 2. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ini masih simpel, tidak ada edge yang menghubungkan tidak ada 2 vertex yang dihubungkan lebih dari 1 edge. Oke, selanjutnya ada lagi kalau multigraph itu memungkinkan suatu vertex dihubungkan suatu edge menghubungkan satu vertex dengan vertexnya sendiri. Jadi kembali lagi seperti ini. Itu di multigraph. Kalau ada yang mau nanya boleh langsung nyalain mic-nya aja ya. Boleh interupsi dulu gitu. Ya, selanjutnya ada lagi mengenai directed graph. Kalau sebelumnya yang di simple graph, kita hanya satu edge itu dianggap sama. Jadi antara Denver ke Chicago dengan Chicago ke Denver itu sama saja. Kan tetapi dalam directed graph ada arahnya. Jadi dari Denver, misal kalau ini ya contohnya, dari San Francisco dengan Los Angeles, itu hanya satu arah. Hanya dari San Francisco dengan Los Angeles. Tapi kalau dari Los Angeles mau ke San Francisco, itu tidak ada jalannya. Kalau contohnya mungkin di dunia nyata seperti seperti ada jalur one way gitu. Kalau ini ada 2 jalurnya, jadi bisa bolak-balik gitu. Oke, yang terakhir jenis graph lainnya adalah weighted graph. Jadi weighted graph itu ada bobotnya antara tiap edge-nya. Jadi antara San Francisco ke Denver ada bobotnya 80. Terus San Francisco ke Los Angeles ada bobotnya 50. Bobot ini bisa merepresentasikan kayak jaraknya, bisa jarak nih misal 80 km, lalu ada biaya yang perlu dikeluarkan, misal kalau ada jalan tol ya, ada biayanya 80.000 misalnya gitu. Ataupun bisa juga sebagai waktu tempuhnya. Misal nih kalau ada yang dari sini, dari Denver ke Chicago bisa 2 jam, itu bisa aja karena macet atau emang jauh gitu ya. Bisa seperti itu. Lalu tiap jenis-jenis graph ini bisa dikombinasikan gitu. Misal mau ada weighted graph sekaligus directed graph gitu, itu bisa terjadi kayak gitu. Atau mau dikombinasikan lagi dengan dengan multigraph juga itu bisa seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Mau bertanya. Silakan. Jadi siapa? Fahri dari teman 2 Cimahi. Fahri. Misalnya ini jalannya itu gimana Kak? Kayak nggak ada garis gitunya. Yang ini ya, misalnya kota Francisco ini, itu tuh nggak ada jalannya, itu gimana Kak? Jadi kayak misal San Francisco mau ke Los Angeles ke Denver, ya, tapi nggak ada gitu, kosong nggak ya? ada garis gitunya, nggak ada. Itu gimana Kak? Oh ya, jadi satu kota itu, satu vertex itu mungkin kan dia tidak punya edge kayak belum terjamah gitu, jadi belum bisa ke San Francisco-nya gitu. Jadi nggak terhubung. Ada yang seperti itu kasusnya. Udah bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih Kak. Oke. Yang lainnya gimana? Sudah paham? Kang izin bertanya Kang. Silakan. Tadi kan kotanya tadi tuh sama kayak vertex-nya, sedangkan jalannya itu edge-nya kan. Ya. Nah nanti itu edge-nya itu bisa bergabung dengan edge yang lain nggak? Jadi jalannya bergabung dengan jalan yang lain. Oh ya. Karena edge itu pada pengertiannya itu hanya menghubungkan antara vertex dengan vertex lainnya. Jadi tidak mungkin antara vertex dengan edge, atau apalagi edge dengan edge lainnya gitu. Siap, ngerti Kang. Dapat dipahami? Siap, paham Kang. Oke. Yang lainnya bagaimana? Paham. Paham ya? Paham Kang. Kalau tidak ada berarti oke. Kalau tidak ada lanjut lagi berarti ya. Ada mengenai
pet. Jadi pet itu sekumpulan edge yang digunakan untuk sampai ke suatu yang digunakan untuk menghubungkan suatu vertex sampai ke vertex lainnya. Contohnya kalau di sini ada San Francisco sampai ke Chicago misalnya ya. Jadi dari San Francisco lalu ke Denver lalu ke Chicago. Itu ada buat ini kan mungkin nggak ada langsung ya dari San Francisco langsung ke Chicago, tapi bisa aja lewat ke lewat edge lain atau lewat vertex lain. Misal mampir dulu ke Denver baru bisa ke Chicago. Ini atau ada juga dua jalan lainnya. Jadi kayak tidak mungkin ada bisa aja ada kemungkinan satu pet itu satu vertex ke vertex lainnya itu ada dua jalan gitu. Dua pet. Francisco kalau ke Chicago. Nah, ini tadi ada dua pet nih. Ini mungkin kalau kalau bentuknya simple graph nggak ada bobotnya gitu. Bisa nggak usah dipikirin mana nih yang mau dipakai. Tapi kalau di directed graph ada kasus khususnya, yaitu gimana cara nyari yang paling dekatnya shortest path-nya gitu. Misal dari San Francisco ke Denver lalu ke Chicago, jadi kita bisa tambahin bobotnya ada berapa, 80 tambah 120, 200 kan. Lalu dari San Francisco kalau saya jelas dulu ke Denver baru ke Chicago, itu bobotnya jadi 50 tambah 70 tambah 120, totalnya 240. Karena tadi ada yang lebih minimum, kita pilih yang minimumnya tadi. Jadi ambil yang 200 saja. San Francisco ke Denver lalu ke Chicago. Oke, sampai sini mengenai pet udah paham? Paham nggak? Bisa ya? Masih bisa ngikutin? Oke, selanjutnya kita contoh soal mengenai shortest path. Mungkin ada yang mau coba? Oh ya, saya jelasin dulu soalnya. Jadi ada ada orang namanya Pak Dengklek, dia mau ke rumahnya lewat jalan tol. Nah, di sini ada ada weighted graph reward yang menunjukkan sebagai uang yang dibayarkan untuk melewati satu jalan tolnya itu. Nah, berapa yang paling minimumnya? Kayak ada yang mau coba jawab dulu? Iya, mau. Uang. Boleh. Jadi siapa yang mau jawab? Dari Usman 2 Cimahi. Oh ya. Ya. Silakan. Jadi kan dari pasar kita ngambilnya yang paling kecil, yang pas itu kedua dulu. Nah, dari sini kita ketiga yang lebih kecil dari 4. Ya, bisa. 3, lalu ke 2 karena lebih kecil dari yang lain. Lalu ke 7. Dari 7 ke 8. Nah, totalnya berapa? Berarti 2, 3, 5, 7, 14. Gede ya? 9, 24. Udah ada yang ngejawab belum ya, Kak? Totalnya 20 ya? 20 bukan, Kang? Iya, 20. Nah, jadi oke. Makasih yang udah jawab, tapi sebenarnya jawabannya itu C19. Jadi ini ada triknya. Kita nggak perlu nyari yang misal kita dari satu edge ke edge lain, lalu kita cari dari satu vertex ke vertex lain, lalu cari yang paling minimumnya. Jadi cara kita itu kita bisa bagi-bagi nih. Jadi beberapa pet-petnya. Jadi buat sampai ke sini mana pet yang paling yang paling minimumnya gitu. Paling minimum jumlahnya. Bisa kita lihat di sini ya. Oke. Jadi kita ini kan dari sini sampai sini kan, vertex dari pasar sampai rumah. Ini ada vertex lainnya kan. Jadi kita bisa katakan sebagai checkpoint gitu. Untuk nyampe ke vertex ini, kita bisa dari 2 dulu, ataupun bisa aja dari sini nih, dari 3 ke 3 lagi kan 6. Nah, cara yang minimumnya, mana yang paling dekatnya gitu. Jadi dapat 2. Kalau ini juga 3 nih, bisa aja dari 2 ke 3 dulu. Ini jadi 5, tapi ada yang lebih dekat, kenapa enggak gitu. Nah,
Terus selanjutnya ke buat nyampe ke vertex yang ini misalnya. Ini ada 2 jalan kan tadi. Ada bisa dari sini atau dari sini lagi. Kalau dari sini paling dekat kan 3. Terus 3 ke atas 2, 5 nih. Tapi kalau ini ada 2 ke 4. 2 tambah 4, 6. Nah, ada yang lebih ada yang lebih kecil kan, 5. Terus yang ini juga ada. Oh, ini cuma 1 doang. Jadi 8. Terus ke sini dari 8 tambah 9, 17. Tapi ternyata ada yang lebih dikit, lebih murah. Jadi 5 tambah 11, 16. Jadi 17 sama 16 lebih kecil 16. Kita pilih 16. Jadi ke atas ada 5 sama cuma 1 doang kan ya. Vertex ini. Jadi ada 12 dapatnya. Terus 12 ke 8 dapatnya masih 20. Tapi kalau dari sini dan 16 jadi yang jawabnya yang lain gimana? Atau masih mencerna dulu ya? Paham, Kang. Paham, Kang. Karena udah paham, kita lanjut lagi ke tree. Jadi, nggak ada ini ya. Jadi tree itu sebenarnya graf-graf juga. Cuman dia punya aturannya gitu. Jadi suatu tree itu, grafnya itu harus semuanya terhubung. Mungkin tadi ada pertanyaan kan, gimana kalau ada satu yang nggak terhubung? Ada satu yang nggak terhubung. Nah itu di graf diperbolehkan, tapi kalau di tree semua semua vertex itu harus terhubung gitu. Tetapi ada lagi aturan lainnya yaitu tidak terdapat cycle. Kalau sebelumnya ada cycle, misalnya di mana ya? Ya di sini. Ini ada antara San Francisco, Los Angeles ke Denver itu kan ada cycle nih. Jadi bisa muter gitu. Tapi kalau di kalau di tree itu tidak diperbolehkan. Terus tree yang benar tuh kayak gimana? Yang kayak gini nih. Ini cycle gak ada. Terus gak ada juga semua vertex itu terhubung. Terus kalau vertex itu di tree itu lebih sering disebutnya sebagai node ya. Mungkin nanti gak beda jauh sih. Cuman beda istilah aja gitu. Terus tree juga biasa dimanfaatin buat struktur organisasi, pohon keluarga, terus ada buat nyimpen folder kalau biasa di komputer juga, atau lain sebagainya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ya, lanjut dulu ya. Mungkin belum kepikiran gitu. Contoh tree-nya ada yang lebih kompleksnya gitu. Kalau tadi mungkin ada lebih gedenya. Jadi semua semua vertex terhubung dari kunjungin kan. Lalu tidak ada cycle, jadi nggak ada yang muter-muter lagi. Lanjut. Itu maaf. Sudah ya? Ya. Lanjut lagi. Mengenai istilah-istilah dalam tree. Jadi, kalau tadi di graf itu ada vertex, tapi kalau di dalam tree disebutnya sebagai node, yaitu objek yang direpresentasikan dalam tree. Sama aja ya tadi ya. Terus ada parent dan child. Parent itu node yang berada di atas node lainnya. Jadi ada misal B, itu dia ada di atas E, F, dan G. Tempat satu di atasnya maksudnya. Dan E juga ada di atas H, berarti dia sebagai parent dari H. Lalu child itu node yang berada di bawah node lainnya. Jadi H di bawah E, maka H itu disebut sebagai child dari E. Lalu ada lagi yang namanya root, node yang berada di puncak tree. Jadi ini dia node yang paling di atas. Kalau di sini node A, dan dia juga sekaligus nggak punya parent gitu. Jadi nggak ada parentnya, tapi childnya bisa ada, bisa enggak sih tapi. Lalu ada leaf, yaitu node yang tidak memiliki child.
Jadi nggak ada childnya. Kalau di sini ada H, I, J, G, K, L, N, dan O. Jadi child dalam satu tree itu bisa lebih dari satu gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo? Suara saya terdengar? Terdengar kan? Terdengar. Rekam. Ya, dulu nggak? Dari saya tidak. Oke. Yang lainnya gimana? Mau bertanya. Saya mau bertanya, Kak. Mau bertanya? Ya. Untuk yang misalnya yang paling bawah ini, kan itu tuh berarti itu tuh yang paling bawah ini tuh bisa dipanggil child sama leaf. Kan karena ini. Itu enggak? Ya, yang paling misal H Ya, ya. yang H. H itu kan dia tidak punya tapi dia ada berada di bawah dia bisa sekaligus leaf sekaligus juga sebagai child gitu. Oh, oke. Jadi nggak bisa disebutnya. Oke. Terima kasih, Kak. Yang lainnya gimana? Udah paham ya? Insya Allah paham. Paham. Udah paham? Lanjut lagi. Jadi dari itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Cuman saya kali ini akan bahas mengenai satu jenis lainnya, yaitu binary tree. Bentuknya khusus. Kenapa? Kalau kita lihat sebelumnya kan kita punya tree, tapi ada childnya itu bisa ada banyak kan, ada 3 nih misal B, C, dan D gitu. Sebenarnya kalau child dalam tree itu bisa banyak banget, bisa sampai 4 gitu, atau bisa hingga malah bisa jadi gitu. Hanya saja kalau dalam binary tree dia dibatasi jumlah child maksimal itu hanya ada 2. Kalau di sini contohnya ada R, dia punya dia punya child, ada T dan U, itu hanya 2 kan, tidak ada yang childnya 3 gitu misalnya. Atau di sini ada juga yang cuma punya 1 child, yaitu Q, punya childnya S doang. Atau A juga ini tidak punya child, jadi dia sebagai leaf juga, jadi childnya 0 bisa dibilang. Terus kalau untuk menyebut childnya itu di binary tree kita boleh nyebutnya sebagai left child dan right child. Left child itu ada yang di kirinya, di kiri dari satu node, jadi terornya kan S, terus dia punya childnya 2A dan B. Nah, A itu sebagai left child dari S, dan dan B itu sebagai right child dari S. Seperti itu. Mau ditanyain dulu tentang binary tree? Sudah paham sampai sini? Paham. Oke. Selanjutnya ya, ini contoh soal yang terakhir. Jadi ada Muntu yang merupakan seorang pelajar yang mengikuti ekskul ICT di sekolahnya. Ia sedang menggunakan terminal dan membuka directory. Oh ya, directory itu artinya folder ya. Siapa tahu ada yang belum tahu. Folder tugas fisika. Dia masih di sini awalnya. Terus ia teringat bahwa ia memiliki urusan di directory lainnya, yaitu directory. Nah, berikut merupakan ada instruksinya kayak gini. Nah, dia biasanya pakai CD, perintah CD. Jadi perintah CD itu digunakan untuk pindah ke folder lainnya. Nah, mana target direktornya yang benar untuk jika ya pengen pindah dari folder tugas langsung ke folder ICT di sini. Ada yang mau coba jawab? Kak izin menjawab, Kak. Errol dari SMA 2 Bandung. Jadi kan mulainya dari di tugas, lalu itu titik digunakan untuk oke. Berarti digunakan untuk kembali. Berarti titik lagi, lalu titik lagi, berarti 1, 2, 3, berarti 3 kali titiknya, atau bisa 2 kali untuk, lalu ke eskul, lalu ke ICT, lalu ini ke proker. Berarti ke proker. Jawabannya yang A. Ya. Jawabannya A. Oke, benar. Yang lainnya sudah paham?
Paham. Paham nggak paham, Bang? Paham, Kang. Ada yang mau tanya dulu nggak? Dari secara keseluruhan dari graf juga, terus dari tri mungkin tadi di graf apa namanya? Baru ingat ada pertanyaan gitu. Tidak, Kak. Enggak ya? Oke, kalau begitu saya sudahi aja bagian saya. Saya kembalikan ke panitia, ke MC-nya, Pramestia. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Renaldi Rizky atas pemaparannya. Oke, diinformasikan ya, setelah kalian sekarang sudah menerima 7 materi sekaligus di hari ini. Seperti biasa, di akhir materi akan ada pengisian absensi. Untuk linknya bisa dilihat ya di link di room chat-nya. Kemudian diinformasikan nanti pada pukul 14.05, pukul 2:05 akan diadakan kuis. Jadi saya beri waktu mulai dari sekarang hingga pukul 12.05 untuk para peserta mempersiapkan untuk kuis ini. Jadi kalian bisa buka-buka lagi catatan kalian untuk nyiapin kuis ini. Untuk nanti kuisnya kalian tetap di room Zoom ini ya. Nanti diinformasi lebih lanjut. Terima kasih. Oh iya, maaf ya kalau saya tadi salah sebut. Seharusnya kuis diadakan pukul 14.05, lebih tepatnya pukul 2.05 siang ini. Jadinya jam berapa, Kak? Jam 2:05. 2:05. Oh ya.
Oke, teman-teman bisa dilihat ya di layar Zoom-nya. Jadi ujiannya itu jadi kuisnya akan pakai Quizizz ya. Untuk kodenya bisa dilihat di layar. Baik, Kak. Untuk para peserta ada yang belum masuk ke Quizizz-nya nggak? Ada sebelum. Ya, Kak. Belum. Sudah, Kak. Yuk, yang belum masuk ya paling ditunggu sampai 2:10 ya. 5 menit lagi.
Oke, waktu udah menunjukkan pukul 2:10 ya. Bisa dimulai aja kuisnya mungkin. Semangat guys.
masih ada kesempatan nih untuk belajar lagi. Sebelumnya kan untuk kuis ini kalian cuma dikasih waktu beberapa menit doang ya untuk belajar. Tapi kali ini kita kasih waktu kalian untuk belajar malam ini, dan di besok akan ada ujian lagi nih. Jadi dimanfaatkannya waktunya untuk memperdalam materi yang udah didapatkan siang hari ini. Oke, untuk pertemuan hari ini rekamannya akan dimasukkan ke YouTube. Jadi kalian bisa nonton lagi dan review lagi tentang materi yang kalian dapetin di hari ini. Oke. Terima kasih ya untuk semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara Teaching Project Markisa hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat ke depannya. Saya Pramestia Yohana, selaku MC di acara Teaching Project hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa besok ya. Semangat untuk ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Yang belum selesai kuisnya bisa dilanjutin aja. Kuisnya bakal dibuka sampai 14.45 ya.